Oskadon. Salam MNB Lover. Rama Wisesa pamitan dengan Kedemang Karangnangka. Lalu setelah itu mereka berempat menaiki kuda masing-masing dan berlalu meninggalkan Kedemangan Karangnangka di bawah tatapan mata duka para penduduk. Kang Rama, kita harus menangkap mereka hidup-hidup. Iya, kita harus memaksa mereka agar mengatakan siapa yang menyuruh mereka melakukan semuanya. Iya. Kita ambil jalan sebelah sini saja, Kang Rama. Aku tahu jalan yang terdekat menuju Kademangan itu. Kami sudah pernah menjelajahi semua daerah di Merak Jingga ini. Ya, aku percaya padamu, Tukang. Ayo. Iya. Kita tinggalkan dulu perjalanan Rama Wisesa dan Cutat Anabra dan kedua prajurit pengawal mereka. Kita kembali ke kota raja, tepatnya ke Keraton Merak Jingga. Saat itu matahari mulai merendah ke barat. Cadar perak merenung memandang warna matahari yang memudar tertutup awan. Kademangan Karangnangka mengalami malapetaka. Ada pembunuhan di sana. Tapi aku belum tahu dengan jelas apa yang terjadi. Kalau kelak Rama Wisesa datang, barulah terungkap semua kejadiannya. Kemana Rakai Langit? Kenapa dia belum pulang sampai saat ini? Kemana saja dia pergi? Tidak seharusnya dia meninggalkan keraton sampai lama begini. Yayi, ada apa? Kau termenung? Kakang Rakai Galuh, aku tidak merenung. Tapi aku menantikan anak kita kembali. Rakai Langit sudah lama meninggalkan keraton. Iya, dia sudah terlalu lama meninggalkan keraton. Seharusnya sebagai seorang raja, dia tidak boleh meninggalkan keraton terlalu lama. Kakang Prabu, jangan lupa, dia adalah Rangga Geni, seorang pendekar penegak kebenaran. Mungkin dengan alasan itu, dia tidak mau terikat dengan keraton. Mungkin jiwa petualangannya yang membuat dia pergi menjalankan tugas sendiri. Ya, mungkin kau benar, Yayi. Tapi setidaknya dia harus membawa pengawal atau dia menyuruh prajurit yang melaksanakan semuanya. Dia punya pembantu. Jadi keraton tidak terbengkalai dan terlantar seperti sekarang ini. Kurasa saat ini keraton tidak terlantar, Kakang Prabu. Rakai Langit putra kita telah memberi tugas pada seluruh pembantunya dan mereka semuanya bekerja dengan baik. Apa yang dilakukan Rama Wisesa? Sekarang dia pergi meninggalkan keraton. Iya. Tapi Rama Wisesa telah memberikan kepercayaan dan melimpahkan tugasnya pada Punggawa Sindu. Orang itu bisa bekerja dengan baik. Apa yang dapat diperbuat oleh Punggawa Sindu? Mengatur kerajaan bukan seperti mengatur tanaman di halaman. Jangan terlalu memandang rendah seseorang, Kakang. Itulah kejelekanmu selama ini. Kau selalu memandang rendah kemampuan orang lain dan tidak pernah mau mendengar serta menghargai kerja orang lain. Tapi aku tidak mau melihat Merak Jingga ini hancur dan tidak dijaga. Siapa yang tidak menjaga Merak Jingga, Kakang? Mereka bekerja dengan sungguh-sungguh.
Jangan rusak pengabdian mereka dengan sifat Kakang Prabu. Aku mendengar Karangnangka diserang oleh perompak. Itu satu pertanda. Rama Wisesa telah pergi untuk mengatasinya. Kuharap Kakang tidak mencemaskannya. Itu semua tidak ada artinya, Kakang. Tapi Yayi... Sudahlah, Kakang Prabu. Kalau Kakang rela menyerahkan tampuk kekuasaan pada Rakai Langit putra kita, kuharap Kakang tidak usah mencampuri apa yang telah menjadi pemikiran dan kerjanya. Sebaiknya kita melihat saja semuanya. Kalau memang menyimpang jauh, barulah kita menegurnya. Atau Kakang ingin menjadi Raja Merak Jingga ini? Aku akan katakan pada Rakai Langit. Dan aku akan membawanya pergi dari sini. Aduh, Gusti, aduh. Karo apa ki obate, Angger hari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, larandas, lara untu. Aduh, saking larae sampai nyudut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Lho, ari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki Oskadon, puyeng, larandas, lara untu, keresepan sok lara, karo kian bae kula mah Oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku. Makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Minum Oskadon mah ngantuk segala macem, Kang. Kang penting sih cepet waras. Ces waras. Coba Ki. Aduh, Oskadon ya. Halai Jod, bener baik kayak jet cepet teh. Wis langka puyeng, wis langka larandase, wis langka lara untu. Aduh, ilang kabeh Jod. Wah, hebat Oskadon, hebat. Kang bener sih? Bener, Oskadon. Beli salah maning, cepete ibarat kaya jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum Oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan, nganggo Oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Barbindo Parma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, antur segala penyakit. Oskadon. Yayi, kau... Maaf Kakang Prabu. Selama ini aku berkelana dalam kesedihan dan kesengsaraan, mencari putraku dan putriku. Kini aku telah bertemu dengan Rakai Langit. Lalu karena Kakang adalah ramandanya, maka dia bertahan di sini untuk menerima haknya menjadi seorang raja. Dan Kakang Prabu juga sudah memberikan kekuasaan itu padanya. Tapi Kakang tidak mempercayainya. Kakang Prabu meragukan kepemimpinannya. Yayi, aku tidak bermaksud demikian. Tapi ucapan Kakang Prabu seperti memojokkan orang-orang yang dipercayakan oleh Rakai Langit. Kakang Prabu, apakah sejak Kakang Prabu memimpin Merak Jingga ini tidak ada desa yang diserang perampok? Rakai Galuh terdiam sekilas. Dia memandang pada meluru istrinya. Lalu laki-laki itu menunduk. Dia sadar kalau ucapan itu menyindirnya. Maafkan aku, Yayi. Aku terlalu mencemaskan Merak Jingga ini. Kecemasan yang tidak beralasan, Kakang. Seharusnya selama ini Kakang mencemaskannya. Karena Kakang sewaktu memerintah hanya menerima laporan. Dan semuanya baik. Padahal rakyat bergolak dalam penderitaan dan kesengsaraan. Sekarang biarkanlah Rakai Langit menebus segala kesalahan dosamu pada rakyat dengan datang mengunjungi mereka, membantu mereka. Dan Kakang lihat saja,
apa yang terjadi kelak terhadap Merak Jingga ini, jangan Kakang ragukan kerjaan mereka. Seharusnya kita memberikan kepercayaan dan bimbingan pada mereka. Kalau Kakang cemas dengan kemampuan Punggawa Sindu menjaga Merak Jingga ini, berilah petunjuk kepadanya. Ya, kau benar, Yayi Melur. Aku seharusnya tidak mencemooh pekerjaan mereka. Seharusnya aku mempercayai mereka. Terima kasih, Kakang Prabu. Jadi seorang Ramanda yang bijaksana dengan memberi kepercayaan pada anaknya sendiri. Rangga Geni adalah seorang pendekar. Dan di sini dia menjadi rakai langit dan segala kebesarannya. Dia memang bukan seorang raja dan pemimpin yang baik. Karena dia tidak pernah belajar ilmu tata negara. Tapi dia adalah seorang pejuang yang baik. Dia bisa menegakkan keadilan dengan caranya sendiri. Dia bisa memimpin dengan caranya sendiri. Kelak semuanya akan menjadi baik. Semua orang bisa menjadi pemimpin. Hanya kesempatan dan kepercayaan tidak pernah datang pada mereka. Aku menyadarinya, Yayi. Sekarang lupakanlah. Kita turun saja ke Taman Sari. Sudah lama kita tidak berkeliling Taman Sari. Dulu kita berdua bermain di sini. Berkejaran dengan indah. Penuh dengan tawa dan canda. Sudah lama masa itu, Kakang Prabu. Aku sudah terlalu kaku untuk menjadi seorang wanita yang lembut. Mungkin aku pun tidak cocok lagi tinggal di keraton dan menjadi seorang ibunda suri. Yayi Melur, kau bicara apa? Jangan katakan hal itu. Maafkan aku, Kakang Prabu. Tapi rasanya memang sudah terlalu tua bagi kita untuk bercanda seperti dulu. Untuk berkejaran di Taman Sari. Apa kata prajurit kelak? Mereka adalah orang-orang baru. Mereka tidak mengenal kita secara keseluruhan. Tapi kau tidak menolakkan kalau kita duduk-duduk di Taman Sari, Yayi? Iya. Ayolah, Kakang Prabu. Mungkin kita bisa menikmati saja. Aduh, Gusti, aduh. Karo apa ki obate, duh? Angger hari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, larandas, lara untuk, aduh, saking larae sampai nyucut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Lho, ari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki Oskadon. Puyeng, larandas, lara untu, keresepan sok lara, karo kian bae kula mah Oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku. Makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Minum Oskadon mah ngantuk segala macem, Kang. Kang penting sih cepet waras. Ces waras. Coba ki. Aduh, Oskadon ya. Halai Jod, bener baik kayak Jet cepet teh. Wis langka puyenge, wis langka larandase, wis langka lara untu. Aduh ilang kabeh Jod. Wah hebat Oskadon, hebat. Kang bener sih? Bener Oskadon. Beli salah maning, cepete ibarat kaya Jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum Oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan, nganggo Oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Barbindo Pharma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, antur segala penyakit. Oskadon.
Sudah lama aku tidak mengunjungi taman ini. Dulu beberapa waktu yang lalu, ketua perkumpulan tongkat emas ditahan oleh Rakai Mahisa. Aku lama duduk di sini. Aku melihat orang-orang Merak Jingga mengejarku dengan melintasi taman ini. Mereka tidak melihatku duduk di sini. Sudahlah, Yai. Tidak perlu diingat kembali. Itu semua adalah mimpi buruk. Bukan mimpi buruk, Kakang. Tapi kenangan indah. Dan itu tidak mungkin aku lupakan. Kakang bayangkan. Aku adalah permaisuri di keraton ini. Walaupun aku disingkirkan, tapi aku masih merasa memiliki Merak Jingga. Tapi aku terusir dan terbunuh. Mereka mengejarku sambil berteriak-teriak. Saat itu kau masih mengenakan cadar perakmu, Yai. Iya. Coba kau membukanya seperti saat ini. Mungkin itu tidak akan terjadi. Justru itu akan berbahaya lagi bagiku, Kakang. Mungkin kalau Kakang melihatku dengan bentuk seperti sekarang ini, Kakang akan semakin membenci cadar perak. Mungkin Kakang akan membunuhku. Kakang akan menolakku. Sama seperti Rangga Geni datang kemari. Sudahlah, Yai. Kenapa kita bicarakan hal-hal yang ngelantur? Sudahlah. Aku tidak mau membicarakannya. Semuanya sudah berlalu. Semuanya sudah berubah. Kita kemari untuk menikmati senja. Menikmati keindahan Taman Sari seperti dulu. Seperti di saat kita belum memiliki siapa-siapa. Rasanya sulit, Kakang. Kita tidak bisa membohongi hati kita sendiri. Kita tidak bisa menipu perasaan kita, Kakang Prabu. Karena semua yang kita jalani dulu adalah sebuah kenyataan masa lalu. Dan telah menjadi lembaran sejarah dalam jiwa kita. Saat kita kembali kemari, samalah artinya kita membuka lembaran sejarah itu. Maka semuanya akan terbaca. Semuanya akan terbayang. Kita bisa melupakan semuanya kalau kita pergi dari sini. Pergi dari sini? Iya, Kakang. Kita pergi dari sini. Kita tinggal di suatu tempat yang baru. Lalu membuka lembaran sejarah baru dalam hidup kita. Kenapa? Kenapa mesti meninggalkan tempat ini, Yai? Kenapa kita harus mencari tempat yang baru? Karena keraton ini telah menulis dan memajang sejarah hidup kita yang penuh dengan penderitaan dan kesedihan. Tiap dinding dan tiang di keraton ini telah penuh oleh kenangan pahit keluarga kita. Kita harus pindah kalau memang ingin memulai sesuatu yang bahagia dalam hidup kita. Tapi kemana kita harus pindah, Yai? Kemana kita harus hidup? Tidak ada tempat yang bisa melindungi kita. Kakang, kita adalah manusia yang kelak akan mati. Dan hidup kita akan kembali pada yang kuasa. Kenapa kita takut? Tidak ada yang bisa melindungi diri kita, kecuali kita sendiri. Yaitu dengan menyerahkan diri pada Dewata Agung. Tapi, Yai, banyak musuh-musuh kita yang akan mencari kita dan membunuh kita. Kemana kita akan berlindung? Tidak ada yang akan melindungi kita, Kakang, selain Dewata. Selama ini, aku juga hidup sendiri, mengembara seorang diri. Dan dulu juga Kakang berpetualang sendiri. Kakang berani masuk ke hutan Wandabaya. Kenapa sekarang harus takut? Dulu lain, Yai. Tidak ada yang lain, Kakang. Dulu Kakang adalah Rakai Galuntang. Dan sekarang pun tetap Rakai Galuntang. Aku dulu adalah Melur. Dan sekarang juga tetap Melur. Hanya umur yang membuat kita menjadi tua. Dan keadaan yang membuat kita jadi lain. Rakai Galuh menarik nafas panjang. Lalu dia berdiri dari duduknya. Dia berjalan perlahan menyusuri Taman Sari. Cadar perak mendongak menatap langit yang mulai merona merah. Karena matahari mulai menyusup ke balik awan yang tebal. Cadar perak atau putri Melur itu ikut berdiri. Lalu perlahan dia mendekati Rakai Galuh. Kakang Prabu, bagaimana kalau kita tinggal di Kalasan?
Kakang bisa memperdalam pengetahuan tentang kebaikan dan pengabdian pada Sang Hyang Widi, Sang Maha Tunggal. Rasanya selama ini, Kakang telah begitu jauh menyimpang darinya. Kita tinggal di Candi Kalasan? Iya, karena di sana aku memiliki segala-galanya. Aku punya pengikut dan murid. Aku adalah biksuni. Aku harus menyampaikan kebenaran, dan Kakang bisa membantuku. Kita bisa memperdalam segala-galanya. Sapa kang awake lemes bae, gageng minum oskapit. Ahe, kita kan sedina siji. Sehat awake, lan kerjane ora cepet lemes. Abdol, pantes semangat lan sehat bae si Akang mah. Pantes minum oskapit sedina siji. Hebat. Oskapit salah siji multivitamin lan mineral kang paling dibutuhaken ning awak kita. Vitamin kang bisa nambah tenaga lan sekaligus menimbulaken semangat ning awak kita. Haca, oskapit vitamin kang bener-bener lengkap. Abdul, lamun kita ngebiasa akan minum oskapit sedina siji, nganggo jaga dan jaga supaya awak tetap sehat lan ora cepet lemes nganggo ngelaksanakening pekerjaan. Oskapit kan bagus pisan nganggo ibu-ibu kang lagi hamil lan nyusui supaya bayine sehat lan cerdas, mangkane minum oskapit sedina siji. Kang kurang darah, nafsu mangane kurang, gen minum oskapit. Oskapit vitamin kang lengkep pisan lan sekaligus menjaganing kesehatan kita kabeh supaya dadi jag-jag weringkas waluya jati maning. Oskapit nganggo kita kang sering kerja berat lan nganggo para olahragawati, adik-adik pelajar, karyawan-karyawati biasa akan minum oskapit sedina siji. Oskapit vitamin kang paling lengkap. Oskapit produksi PT Supra Verbindo Farma. Nah, saudara pendengar, bagaimana kisah selanjutnya? Apakah Rakai Galuh akan mau ikut dengan cadar perak ke Candi Kalasan? Untuk mengetahui jawaban ini semua, ikuti terus serial Mantra Naga Bumi pada seri berikutnya di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa esok hari.